Program Kepatuhan Good Corporate Governance (GCG) dilaksanakan untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan membangun lingkungan bisnis yang sehat dengan mitra bisnis maupun stakeholders lainnya. Pelaksanaan GCG berdasarkan prinsip transparansi, accountability, responsibility, independensi, fairness. Setiap perwira regional 2 wajib untuk menerapkan tata nilai akhlak, prinsip-prinsip dan standar etika bisnis. Mengisi form Code of Conduct dan Conflict of Interest melalui compliance online sistem PHE setahun sekali. Menghindari kemungkinan adanya konflik kepentingan atau conflict of interest dalam pekerjaan. Melakukan pelaporan gratifikasi melalui compliance online sistem setiap bulan. Apa itu Code of Conduct? Code of Conduct didasarkan pada nilai dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta tata nilai perusahaan. Ruang lingkupnya meliputi tata perilaku dan etika bisnis di lingkungan regional 2 dan anak perusahaan. Siapa saja yang wajib mematuhi Code of Conduct? Direksi, Dewan Komisaris, pekerja waktu tertentu, pekerja tidak waktu tertentu, tenaga jasa penunjang, pihak eksternal yang bertindak untuk dan atas nama regional 2. Anak perusahaan dan struktur perusahaan di bawahnya, dan mitra kerja. Hal-hal yang diatur dalam Code of Conduct Regional 2 antara lain 1. HSSE 2. Sumber daya manusia 3. Komitmen terhadap mitra kerja dan pelanggan 4. Komitmen kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan 5. Perlindungan terhadap aset. Konflik of interest adalah situasi di mana seorang perwira regional 2 yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan, memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Berikut ini adalah hal-hal yang dilarang jika terjadi konflik of interest. 1. Dilarang bertransaksi menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. 2. Dilarang menerima atau memberi atau meminta hadiah dari mitra kerja. 3. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan mitra kerja untuk kepentingan pribadi. 4. Dilarang memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan. 5. Dilarang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya. Bentuk konflik of interest yang sering ditemui perwira regional 2. 1. Gratifikasi. 2. Penyalahgunaan aset. 3. Penyalahgunaan informasi rahasia. 4. Memberikan akses khusus pada pihak tertentu. 5. Penilaian terhadap hasil kerja sendiri. 6. Penyalahgunaan jabatan. Perwira regional 2 wajib membuat surat pernyataan potensi konflik of interest apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. Dan menemui kondisi konflik of interest di lingkungan regional 2. Apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Setiap pemberian, penerimaan, dan permintaan dalam arti luas yang meliputi hadiah dan hiburan kepada perwira regional 2, di dalam dan luar negeri dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Gratifikasi yang dilarang adalah yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas kewajiban pekerja atau penyelenggara negara. Pelaporan gratifikasi bagi perwira regional 2 dilakukan melalui aplikasi compliance online system atau Compulse PHE dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tidak ada penerimaan gratifikasi, melapor melalui Compulse PHE, 1 bulan sekali. 2. Ada penerimaan gratifikasi, wajib melapor paling lambat 10 hari sejak penerimaan atas gratifikasi tersebut. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2017, pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dilakukan melalui elhkpn.kpk.go.id. Siapa yang wajib lapor LHKPN? Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh perwira regional 2 yang berstatus pekerja waktu tidak tertentu atau PWTT. Direksi, Dewan Komisaris, dan perwira regional 2 dengan jabatan asisten manajer atau setara ke atas wajib menyampaikan LHKPN melalui website KPK. Untuk perwira regional 2 dengan jabatan di bawah asisten manajer atau setara, wajib menyampaikan LHKPN melalui aplikasi LHKPN PHE. Jika wajib lapor LHKPN merangkap pada 2 jabatan atau lebih yang termasuk ke dalam kategori wajib lapor LHKPN, maka wajib lapor LHKPN cukup melaporkan pada salah satu jabatan saja.
Untuk memudahkan seluruh perwira Regional 2 dalam melaksanakan program kepatuhan, aplikasi Compliance Online System telah tersedia dan dapat diakses melalui portal PHE. Melalui aplikasi Compliance Online System, perwira Regional 2 dapat melakukan pelaporan Code of Conduct. Pastikan Anda telah membaca etika usaha dan tata perilaku. Kemudian klik Accept. Lalu akan muncul uji pemahaman Code of Conduct. Diisi, kemudian klik Submit. Jika semua jawaban sudah terisi dengan benar, akan muncul tulisan Accepted. Anda telah selesai mengisi form Code of Conduct. Selain Code of Conduct, perwira Regional 2 harus mengisi form Conflict of Interest atau COI pada Compliance Online System. Perwira Regional 2 harus mengisi form pernyataan tidak berbenturan kepentingan dengan cara mengklik kotak di samping kiri tulisan yang tersedia. Selanjutnya akan muncul tulisan Accepted. Pelaporan gratifikasi. Setiap bulan, perwira Regional 2 wajib mengisi pelaporan gratifikasi, baik menerima maupun tidak menerima. ISO 37001 tahun 2016. Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam menetapkan, memelihara dan meningkatkan program anti suap. ISO 37001 tahun 2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP, bertujuan untuk 1. Mencegah terjadinya penyuapan, 2. Mendeteksi terjadinya penyuapan, 3. Menanggapi atau merespon kejadian penyuapan. Implementasi ISO 37001 tahun 2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Regional 2. 1. Regional 2 telah mendapatkan sertifikasi ISO 37001 tahun 2016. 2. Pedoman pengelolaan SMAP. 3. Tim Kepatuhan Anti Penyuapan. Batas waktu pengisian GCG Implementation Compliance Online System. Code of Conduct dan Conflict of Interest. Tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Gratifikasi. Setiap bulan. LHKPN, pelaporan periodik maksimal tanggal 31 Maret tahun berjalan. Sedangkan untuk pelaporan khusus dilakukan maksimal 3 bulan sejak awal menjabat atau akhir menjabat atau MPPK atau pensiun. Batas waktu penyampaian bukti sosialisasi sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Apa itu Whistleblowing System atau WBS? Whistleblowing System atau WBS adalah suatu sistem sarana pengaduan atau pelaporan bagi stakeholder internal maupun eksternal Regional 2, terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, ketentuan internal perusahaan, maupun ketentuan etika dan Code of Conduct oleh perwira Regional 2, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Regional 2. Perwira diwajibkan untuk melaporkan, jika melihat dan mendengar penyuapan dan atau bentuk fraud lainnya di sekitar, dengan bukti untuk memudahkan pengungkapan. Perusahaan akan menjamin perlindungan dan kerahasiaan identitas pelapor. Perwira dapat mengunjungi beberapa kanal pengaduan WBS berikut untuk melakukan pelaporan. Lakukan interaksi dengan konsultan, bukan pihak Pertamina, agar kerahasiaan identitas terjamin. Mari ciptakan whistleblowing system positif. Jika ada pertanyaan atau penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi tim compliance melalui email, compliance.reg2@pertamina.com. Terima kasih.